Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi, teman-teman, seperti yang sering aku sampaikan selama ini eh, potret dari Teh Feby yang handle kelas Abundant Revolution bareng aku. Kita punya Iya, banyak kesamaan sebenarnya ya. eh Mungkin aku pengen ngawalinya dari mana ya? Gini, Feb. Kita itu kan ya, punya banyak kesamaan dalam konteks kegiatan-kegiatan sosial, gitu. Kegiatan-kegiatan berbagi gitu ya. Dan iya, itu yang membuat aku kemudian nyaman banget gitu bersahabat dengan Teh Feby gitu karena ada kesamaan visi untuk kemudian memikirkan nasib banyak orang, tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri atau keluarga aja gitu Feby ya. Nah, betul, betul Bang. mungkin bisa diceritakan gitu, gimana sih awal mula tertarik dengan kegiatan-kegiatan berbagi, peduli sama orang lain gitu. Itu mungkin bisa di-sharing ke teman-teman dulu, Baby. Oh, Iya, silakan. ya. Jadi berawal dari sebuah kesadaran sih Mas Hendra. Jadi semua berawal dari sebuah kesadaran. Jadi pada saat waktu tahun 1999, aku tuh belajar filsafat sampai 16 tahun Mas, sampai Ya, 2022. Nah, sejak awal belajar filsafat itu sudah mulai ditanamkan atau dikasih tahu bahwa hidup itu satu sama dan terhubung. Jadi aku, Mas Hendra, teman-teman itu kan secara umum gitu ya istilahnya berasal dari cahaya yang sama, bisa dikatakan gitulah kalau umum gitu. Di mana ada cahaya di atas cahaya, kita percikannya dia, kita kan dari jiwa yang satu, dari yang satu lah istilahnya. Kita satu dan terhubung. Artinya ketika Allah atau Tuhan atau semesta atau siapapun itu kita sebut gitu istilahnya Mas. Ketika ada rezeki datang ke kita, karena kita satu sama dan terhubung, artinya uang itu masuk. Contoh misalnya aku dapat gaji karena kerja nih di satu perusahaan, dapat gaji 30 juta misal. Ketika gaji itu masuk ke aku, ketika aku memahami dalam sebuah kesadaran bahwa aku sama dan terhubung dengan saudara-saudara kita yang lain, aku adalah kamu, kamu adalah aku, sama satu jiwa, artinya rezeki yang 30 juta itu tidak hanya milik aku, Mas. Gitu. Jadi rezeki itu diberikan kepada aku untuk pada akhirnya juga jadi jembatan di mana semesta yang maha baik atau Allah yang maha baik atau apapun nama itu disebut mengalirkan cinta murni tanpa batasnya lewat uang itu gitu. Untuk pada akhirnya kita, aku dan semua teman-teman, aku misalnya jadi jembatan kebaikan di mana kebaikan itu mau mengalir lewat tubuhku gitu. Jadi di sekolah filsafat itu tuh aku belajar bahwa sebenarnya kebaikan itu hanya milik dia gitu. Semua yang kita miliki kebaikan, pujian dan segalanya, kita hanya sebagai ruang tempat sebuah kebaikan itu lewat. Jadi dari sebuah kesadaran Mas bahwa rezeki itu datang untuk pada akhirnya jadi rezeki aku dan juga ada rezeki teman-teman yang lain karena kita satu sama dan terhubung. Gitu Mas Hendra. Jadi inti substansi berbaginya sih lebih kepada mengalirkan energi cinta tanpa batas itu sih. Karena di situ ada kebahagiaan yang kayaknya nggak bisa diterjemahkan sama kata-kata tuh pada saat kita mendelivery cinta lewat uang gitu. Ngelihat senyumnya, ngelihat bahagianya, melihat mereka tertolongnya itu ada satu vibrasi yang kebahagiaan nggak ternilai. Gitu Mas Hendra. Substansinya sih lebih seperti itu sih intinya. selama ini Feby kan ikut banyak kelas pengembangan diri gitu ya. Ya, Dan kelasnya itu nggak mahal. Nggak sorry, nggak nggak murah. murah. Nggak murah gitu. Ada yang Iya, di atas 20 juta, ada yang yes, 60 juta segala macam. iya, Dan kemudian kita pengen share ini ke teman-teman, khususnya teman-teman yang menengah ke bawah gitu kan. Nah, iya, aku mungkin mau untuk TVB untuk berbagi gitu. Bagaimana kemudian lika-liku mengikuti kelas itu karena problemnya Teh, ketika iya, kemudian
teman sudah ikut kelas yang mahal-mahal itu, susah untuk kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hidupnya tetap stuck aja gitu, nggak berubah-berubah itu. Gimana itu? Iya, itu juga aku alami, Mas Hendra, aku alami. Jadi semua berawal dari sebuah cerita di tahun 2019. 2019 at least kurang lebih 5 tahun yang lalu, Mas Hendra ya. Ya, ya. Nah, di 2015 itu kebetulan kan aku dan keluarga itu bisnis motor Harley Davidson. Jadi kakakku di Amerika masukin motor, aku yang ngurusin di sini dari mulai motor itu keluar sampai dengan motor itu diserahkan ke garasinya pembeli ibaratnya gitu. Nah, satu saat ada satu motor yang limited edition Harley Davidson itu dibeli sama seseorang. Pada saat dibeli diserahkanlah dana ke agent untuk bayar pajak, untuk dan lain sebagainya. Tapi ternyata satu skenario cerita berkata bahwa si agent itu membawa kabur uang untuk pembayaran pajaknya. Nah, otomatis pembeli kan nggak mau tahu. Istilahnya yang dia tahu kan aku nih sebagai orang yang berhubungan sama dia. Nah, di titik itu dia minta ganti untuk motor itu sebesar angka 1,3 miliar di tahun 2019 pada saat itu. Nah, masuk situasi itu bisa dikatakan Mas Hendra itu salah satu perjalanan dalam siklus kehidupan aku di mana titik terendah aku di situ gitu. Kenapa dikatakan titik terendah? 2019 rumah aku masih ngontrak, Mas. Aku nggak punya rumah pribadi. Di titik itu di 2019 aku nggak punya kendaraan sama sekali. Dan di titik itu saat itu aku punya anak masih kecil umur 2 tahun dan di momen itu kebetulan aku lagi hamil 7 bulan dan saat itu kebetulan suami yang lalu itu meninggal, jadi aku tuh single parent saat itu. Nah, di titik itu aku pun tidak punya penghasilan tetap, artinya misalnya gajian tiap bulan dapat berapa gitu, nggak punya penghasilan tetap. Di titik seperti itu bisa diibaratkan gitu ya, mungkin ini juga bisa jadi gambaran buat teman-teman semua di 2019, 5 tahun yang lalu, kondisi terburuk situasi, nggak ada rumah, nggak ada kendaraan, nggak ada pasangan, nggak ada income bulanan, dan tersangkut masalah 1,3 miliar untuk menyelesaikan itu. Itu benar-benar kayak kiamat Mas saat itu. Benar-benar kayak what should I do gitu. Apa yang harus aku lakukan? Bingung, khawatir, takut, cemas jadi satu. Di titik itu aku masih harus covering mama karena papa meninggal gitu. Terus kadang juga ada bantu keluarga. Aku juga punya mbak yang ngurusin anakku yang harus aku gaji. Ibaratnya di saat itu untuk susu anakku, untuk makan aku aja, aku masih harus tahajud gitu Mas Hendra. Untuk bisa survive, aku harus tahajud berdoa sama Allah untuk bisa melangsungkan ini semua. Apalagi ditambah harus mengganti 1,3 miliar. Gitu. Ini bisa jadi gambaran kalau teman-teman yang punya utang 300 juta, 500 juta, 700 juta, sama nih kurang lebih ceritanya kayak aku. Bedanya aku harus mengganti angka 1,3 M gitu istilahnya. Nah, di titik itu apa yang harus aku lakukan? Agama kan mengajarkan ya Mas Hendra, tahajud ya. Aku lakukan saat itu 2019 tahajud tiap hari, Mas. Tiap hari kok motor belum keluar juga. Oke, berbaik hati dengan banyak orang, donasi, sedekah subuh, sholawat 10.000 kali udah Mas dilakukan. Ini kok nggak ada kisi-kisi, jadi setiap aku diteror, kakakku dari luar waktu itu kayak mau dideportase kayak gitu, aku tuh mencari literatur agama mengajarkan apa gitu. Oh, satu lagi, puasa Daud. Puasa yang hari ini puasa, besok buka. Hari ini puasa, besok buka. Itu aku lakukan juga, puasa Daud. Masuk 1 tahun, Mas, puasa Daud waktu itu. Tapi motor masih nyangkut juga di bea cukai, belum keluar. Di titik itu udah 1 tahun, masuk 1 tahun setengah, teror datang terus, keras teror itu datang, sampai pada satu titik aku, ya Allah, aku harus apa lagi ya? Aku harus bagaimana lagi gitu. Apa yang harus aku lakukan? Puasa Daud udah, tahajud udah, terus salawat 10.000 kali udah, duha udah, sholat di awal waktu udah. Ini semua udah, apa yang salah gitu. Nah, di titik pasrah, ini kuncinya nih Mas.
Di titik berserah, surrender. Ya, ini titik yang jadi materi di kelas kita kemarin gitu. Di titik surrender, di titik berserah, di titik kita melepaskan ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, dan istilahnya aku serahkan kepada semesta yang kecerdasan semesta yang maha tahu jalannya. Aku punya kapasitas untuk berpikir, dan ada sesuatu yang ketika itu terjadi aku sama sekali nggak punya kuasa untuk mencari solusi itu. Nah, di titik ya Allah, aku harus bagaimana lagi ya untuk ini gitu. Di situ aku ketemu satu pengetahuan tentang quantum jam. Ya, quantum jam itu adalah temuan dari Albert Einstein, Mas. Albert Einstein itu menceritakan bahwa kamu bisa menciptakan realita kamu dengan cara quantum jam. Quantum jam itu adalah mengambil rasa di masa depan, kan Harley-ku keluar di masa depan ya, masih nanti gitu istilahnya. Nah, rasa masa depan itu ditarik di sekarang. Jadi saat aku tahu, oh quantum jam aku lakukan saat itu. Rasa motor itu sudah ada, rasa motor itu sudah aku terima, rasa motor itu udah keluar dari bea cukai, rasa motor itu yang pada akhirnya aku berikan kepada pembeli, dan pada akhirnya semua permasalahan itu lancar, aku lakukan di 5 menit sebelum tidur, aku buat video dalam pikiran. Jadi pada saat itu ada clue setelah aku sholat tahajud tuh waktu itu, buka YouTube quantum jam. Satu lagi adalah the law of assumption. Jadi apapun yang kita asumsikan itu yang terjadi. Jadi aku mengasumsikan Harley gampang mudah keluar pasti ini gitu. Aku asumsikan seperti itu. Itu pasti terjadi secara teori gitu. Tapi ternyata pada saat aku lakukan, Mas, quantum jam, law of assumption, belum keluar juga, Mas. Aku lakukan selama 3 bulan. Law of attraction, istilahnya dari The Secret, terus bersyukur. Belum, Mas, belum keluar juga. Oke. Motor itu belum keluar juga. Ini pengalaman aku ya. Aku nggak tahu kalau pengalaman teman-teman yang lain quantum jam langsung keluar mungkin ya. Cuma ini cerita pengalaman aku. Pada saat itu akhirnya aku berpikir, ini apa yang kurang ya? Apa yang belum aku pahami gitu. Nah, dibawalah aku pada sebuah cerita teman aku. TVB belajar self katanya. Yang Pak Faiz ya. Cuma waktu itu di 2012 aku belajar self Pak Faiz waktu itu dari teman tentang rilis emosi, tentang tapping kayak gitu. Cuma memang spiritual awakening aku mungkin saat itu belum gitu. Jadi saat itu tuh belum mudeng ya, rilis aku pasrah bersyukur kayak gitu-gitulah. Cuma aku belum klik saat itu, jadi motor itu juga belum keluar. Saat itu ini motor nggak keluar gitu. Akhirnya belajar lagi, Mas. Belajar lagi namanya Diamond Cutter Wisdom. Dosennya itu adalah orang Amerika dari Arizona, namanya Gese Michael. Dia itu punya murid dan mengajar udah di 43 negara di dunia. Ya. Pelajaran itu adalah pelajaran dari kebijaksanaan kuno yang mengupas bahwa kalau kamu mau sesuatu, berikan dulu itu kepada orang lain. Contoh misalnya, kalau aku mau motor aku keluar, kan itu wish ya, wish come true ya. Aku pengen motor itu keluar. Artinya wish aku ini aku kasih dulu ke orang dengan cara mewujudkan wish orang lain terjadi. Contoh, gampang-gampang aja misalnya mama aku pengen kebab misal, atau pengen wish dia apa gitu, pengen sesuatu, pengen buah, pengen apa, semua wish come true tuh oke, aku penuhin, aku jalanin. Itu ceritanya begitu tuh kalau untuk Diamond Cutter. Tapi di titik terdalam pelajaran Diamond Cutter itu belajar tentang kekosongan, Mas Hendra. Belajar tentang kekosongan artinya kita harus mengosongkan ego kita. Ya, kita harus mengosongkan keinginan kita harus mengosongkan segala hal, wanting, ego, keinginan, hasrat, kita kosongkan, kita serahkan ke semesta yang maha tahu jalannya. Gitu, substansi tertingginya. Nah, pada saat belajar Diamond Cutter di 2019 pada saat itu, dia kelasnya macam-macam, Mas. Jadi di tahap pertama itu ada workshopnya 13 juta.
Nah, tapi sebelum workshop itu ada study group dulu. Di study group kita belajar, ternyata di study group itu mulai diceritakan ada workshop 13 juta. Karena aku udah tahu Quantum Jam saat itu, akhirnya workshop 30 juta. Kan aku buat susu anak aja aku tahajud ya. Iya. Gimana dengan 13 juta ini? Aku pakai Quantum Jam ini. Tapi syarat nolnya Quantum Jam, kalau buat aku ya, itu adalah berprasangka baik terhadap Allah di atas rata-rata. Itu 2019. Jadi aku hanya tahu dan memahami bahwa Allah baik, baik banget, baik sekali, sangat baik. Apapun yang aku mau, pasti Allah kasih. Itu mindset yang gak pernah berubah dari dulu sampai saat ini. Jadi aku punya keyakinan, bukan keyakinan ya, punya rasa berprasangkanya tuh di luar rata-rata orang nih, ibaratnya kayak gitu. Nah, akhirnya aku mikir, oke, aku mau pakai Quantum Jam nih, mau ikut kelas itu supaya Harleyku itu keluar gitu, biar aku nggak deg-degan, nggak punya rasa bersalah, karena waktu itu ada gambaran kalau Harley ini nggak keluar, kakak aku dideportasi, aku lagi hamil, ntar urusan sama polisi, wah panjang ceritanya gitu. Nah, akhirnya dari situ aku Quantum Jam, aku bayangkan aku ada di kelas itu, aku bayangkan prosesnya, jadi bikin videonya bergerak, Mas. Kayak aku nonton XX1 gitu. Aku nonton XX1, aku nonton diriku sendiri yang sudah mengalami itu. Dan kuncinya, Mas Hendra, ini kunci banget nih buat teman-teman semua, kuncinya adalah rasa. Kuncinya harus pakai bahan bakar roket emas di dalam video itu. Maksudnya apa? Kita benar-benar ada di situ, dirasa itu pada saat kelas itu ada, bagaimana kelihatannya, bagaimana kedengarannya kelas itu, bagaimana aku menghirup ruangan di kelas itu, bagaimana aku merasa kelas itu benar-benar ada, sampai di titik aku nggak bisa ngebedain ini bener apa enggak ya gue udah di kelas. Kalau belum tubuh kita bersensasi, 5 panca indera, mata kita melihat, telinga kita mendengar, hidung kita mengambu wangi AC dan ruangan yang indah, terus tangan kita meraba kursi gitu ya, dan hati kita tuh yang ya Allah makasih ada di kelas yang harganya 13 juta gitu, makasih banyak gitu. Kalau belum sampai begitu belum berhasil Quantum Jam ya. Oke. Harus sampai bulu kuduk ini merinding. Harus sampai dia muncul gitu, sensasinya, sensasi tubuh muncul bergetar. Harus ya, harus praktek. Praktek. Oke. Harus sampai kamu ada di situ gitu. Kamu ada di kelas itu, kamu ada di sana sampai tubuh kamu bersensasi. Jadi aku biasanya bikin video tuh minimal 5 menit aku bikin video. Oke, yes, udah dapet, udah kelas, yes, udah kelas. Setelah itu ditutup. Ya Allah yang maha baik semesta, yang begitu indah. Terima kasih, aku udah kelas itu, makasih banyak, terima kasih. Sampai 9 kali, terima kasih. Makin dalam terima kasihnya, makin masuk ke bawah sadar kita. Karena bawah sadar kita itu kan ada critical area ya, yang harus kita tembus. Nah, makin kita thank you, makasih. Setelah 9 kali, makasih. Dan aku tertidur, Mas. 5 menit sebelum tidur, jangan ingetin utang ya, teman-teman ya. Jadi kejadian, utang banyak nagih. Jadi aku membiasakan, aku tidak akan mau tidur sampai hati, pikiran aku bergetar dalam kebahagiaan dan rasa terima kasih. Di situ aku tidur. Mas Hendra tahu nggak kejadiannya apa? Ini manifest aku yang pertama nih ya, karena manifestnya ada lebih dari 20 dengan cara yang sama. Manifest aku yang pertama tuh ini manifest aku yang pertama. Itu belum pakai Sedona Method, belum pakai releasing, belum pakai stay di ruang kelimpahan, belum pakai itu, belum. Ini masih yang sederhana. Nah, di situ seminggu kemudian, jadi aku membiasakan selama berhari-hari aku lakukan itu, dan di terakhir sebelum aku tidur dan video itu aku selesaikan, video dalam pikiran itu, aku memang membiasakan diri untuk mengikhlaskan, let go. Jadi
set the goals, rumusnya nih, set the goals and then make a video in your mind. Kedua, yang ketiga feel, give very fully feel di situ. Kasih rasa bahan bakar roket emas, bukan bahan bakar pertalite ya, Mas Hendra. Kasihnya bahan bakar roket emas, kasih rasa yang dalam, yang sensasinya luar biasa ada di situ gitu. And then let go. Set goals, okay, make a video in your mind, and then give the feel with high vibration. Yang keempat, let go atau lepaskan. Jadi pada saat setelah itu aku, ya Allah, aku ikhlaskan, aku lepaskan, aku serahin sama Allah. Dah, tidur setelah itu. Dan setelah itu aku nggak pikirin, aku nggak tanya bisa apa enggak, aku nggak tanya waktunya kapan, karena aku sudah berprasangka luar biasa, Allah terlalu indah buat aku, baik banget gitu. Nah, kejadiannya seminggu setelah itu, temen aku kasih tahu, Feby, ada buka beasiswa buat kelas 13 juta itu, dan aku lolos Mas beasiswanya. Wow, keren, keren. Seminggu tuh ya, seminggu aku lolos beasiswanya. Aku belajar waktu itu ke Surabaya, tapi yang luar biasa adalah ada satu kejadian di mana aku sampai bandara tuh, waktu itu bandara masih di Husein, waktu di Bandung tuh, Bandung ke Surabaya. Pas aku sampai di bandara, aku telat Mas, pesawat udah terbang. Dan aku saat itu nggak punya uang sama sekali, nggak punya uang banyak untuk beli tiket baru, kecuali ada 250.000 di dompet aku. Saat itu 250.000 itu pun nggak akan cukup kalau aku pakai tiket buat kereta ke Surabaya. Nggak cukup itu, nggak cukup. Jadi pada saat dibilang Mbak telat dan Mbak ketinggalan pesawat, aku lemes, badan aku lemes, 13 juta lewat dong, kelas aku lewat dong. Tapi aku inget, kan aku punya prakondisi hukum nomor 1 ya. Hukum nomor 1 mengatakan berprasangka baiklah kepada Allah. Semuanya ketika selaras dengan terima kasih dan bersyukur, berterima kasih, bersyukur. Jadi kunci hidup aku itu cuma terima kasih, bersyukur, dan bahagia. Udah, yang lainnya aku nggak lihat. Realita nggak penting. Yang penting itu adalah respon. Oke. Realita nggak penting. Tutup mata aja sama realita. Yang penting itu respon kita. Apapun kejadiannya, just say, makasih Allah, makasih, bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih. Jadi pada saat itu, aku lemas, aku duduk di tempat ruang tunggu, belum keluar bandara saat itu. Aku ingat, aku punya hukum yang pertama dalam hidup aku. Allah baik banget, berprasangka baik. Dan kunci kedua adalah berterima kasih, bersyukur. Oke, aku duduk tenang. Dan aku memang membiasakan diri, Mas, kalau ada masalah atau apapun, pause dulu sebentar. Diam dulu sebentar, sadari nafas. Aku tenang dulu, sadari nafas. Pada saat itu, aku mereview pikiran aku. Oh, aku pernah donasi ke yatim. Jadi aku ngumpulin vibrasi naik dulu nih buat bilang terima kasih. Oke. Aku kumpulin vibrasi buat naik dulu. Karena kan kalau lagi sedih, lagi nangis, segala macam ke bawah tuh sama vibrasi nangis, sedih, khawatir, kecewa. Saat itu aku berusaha memahami bahwa abaikan realita, up your vibration. Aku yakin selalu ada kebaikan dan solusi dari Allah. Saat itu mau kelas itu hari Sabtu, itu di Jumat siang gitu. Aku harus sampai di sana karena registrasi dan lain-lain, kelas jam 8:30. Nggak akan keburu untuk aku berangkat besok. Harus berangkat hari ini, di mana uang 250.000. Aku diem dulu, terus aku bilang dalam hatiku, apa yang harus aku lakukan? Wahai semesta, wahai Allah yang baik, wahai semesta, apa yang harus aku lakukan? Di situ nuraniku bilang, diem dulu sebentar. Terus dari situ aku ingetin bahwa oh ya, aku pernah donasi, aku pernah berbuat baik, aku pernah ke panti jompo, aku pernah bantu temanku yang sulit. Dan di situ aku bilang, ya Allah, terima kasih banyak, terima kasih. Aku masih merem, gak ngelihat sekitar, masih bilang makasih. Aku yakin situasi kali ini tuh hanya sinyal semesta ada kebaikan lain mau hadir.
dalam hidup aku masih merem. Terus aku ngerencanain uang yang 250.000 ini mau aku kasih ke 2 atau 3 orang, 50.000, 50.000, 50.000 ke itu, ke mbak-mbak yang suka ngebersihin WC itu loh Mas. Kalau di bandara itu kan suka ada mbak-mbak cleaning service ya. Jadi saat itu aku mau cari mbak-mbak, saat itu just want to be sending love aja. Cuma pengen sending love, berbagi keindahan, berbagi kebaikan, nggak mikir apa-apa. Aku hanya mau berbahagia, tenang, dan bersyukur gitu. Akhirnya aku ke kamar mandi toiletnya bandara, ada mbak-mbak, terus aku, Mbak, ini buat jajan anak ya? Hah? Ini apa Bu? Kata dia, iya buat jajan anak Mbak. Bu, kebesaran? Enggak, ini simpen aja, anak-anak pasti suka. Terus aku lihat wajah Mbak itu bahagia gitu, nerima uang 50.000. Aku juga jadi seneng gitu kan. Terus aku cari lagi. Jadi aku tuh sang pencari pembersih toilet gitu. Aku cari lagi Mbak yang kedua, aku kasih lagi, aku rekam wajah bahagianya. Ya seneng banget, bahagia udah. Terus aku diem, terus aku berdoa lagi gitu untuk ya Allah terima kasih. Aku masih merem, Dra. Tiba-tiba ada suara gitu yang Feby lo lagi ngapain, kata dia gitu. Pas aku melek ternyata ada 2 temen aku. Ingat banget 2 temen aku tuh namanya Mas Tresa sama Lia. 2 temen aku tuh nyamperin aku. Feb, nggak berangkat, Feby kan itu ya kelas Surabaya kan besok workshop 1, 2, 3. Iya. Terus kenapa belum berangkat? Tiket aku angus. Diketawain kan sama temen aku yang 2. Ketawa ya temen aku. Ntar gue samperin lagi, gue mau ini dulu tiket ke dalam. Oke, dalam. Tiba-tiba temen aku yang satu, Nita sama Teresa manggil, Feby sini deh. Kenapa? KTP lo mana? Buat apa orang gue ini nggak jadi gitu? Enggak, KTP lo. Kita udah sepakat mau beliin lo tiket. itu pertolongan nggak nunggu besok loh Mas. Ketika vibrasi kita selaras dengan apa yang kita inginkan, semesta berkonspirasi. Konspirasi semesta ya. Ketika vibrasi kita koheren atau vibrasi kita itu selaras atau resonasinya di situ, di tiket itu, di pesawat itu semesta berkonspirasi gimana caranya menggiring temen aku gitu ya. Akhirnya beli, dan waktu itu tiket aku tuh harganya cuma 700 berapa dan dibeliin tiket yang harganya hampir 1 juta berapa gitu. Jadi naik level. Iya, upgrade ya. Nah di pesawat itu aku tuh yang namanya, aku mikir gini, kayak gini nih polanya. Udah mulai nih mikir buat ngeluarin Harley dengan cara yang sama. Kayak gini nih polanya. Nah, tapi aku ingat berbulan-bulan aku belajar diamond cutter, aku belum pernah ketemu Geisha Michael itu. Aku baca bukunya Bibit Cinta dan buku itu terjual jutaan eksemplar di seluruh dunia. Dan aku tuh punya mimpi, aku pengen ketemu orang ini, pengen ngobrol sama orang ini. Sebenarnya pada saat waktu aku berangkat ke Surabaya, berikutnya tuh mau ada event public talk yang bakal ketemu dia. Aku mikir, berarti aku bisa ulang nih keajaiban yang pertama ini, workshop 1, 2, 3. Untuk yang berikutnya gitu kan. Nah akhirnya ikut workshop ini selesai, aku mulai tahu. Oke, berarti substansinya itu ya. Aku mulai catat Mas Hendra, kisi-kisinya untuk bagaimana realita itu terjadi gitu. Nah akhirnya berikutnya aku dikasih tahu lagi. Mau ada kelas Geisha Michael datang dari Amerika ke Indonesia di Bali di Sofitel di Nusa Dua waktu itu, berbayar 25 juta. Nah, berbayar 25 juta. Nah, pada saat itu sebelum ke Bali itu ada public talk dulu tuh di Surabaya. Murah kalau itu public talknya itu cuma 500.000. Kalau 500.000 itu bisa. Cuma aku ngincer yang 25 juta untuk kelas yang bener-bener dalam banget gitu di situ. Saat itu kan nggak punya uang untuk itu. Tapi pada saat waktu dari Bandung, setelah pulang workshop, akhirnya aku pulang, berikutnya ada kegiatan itu, aku mau berangkat ke Surabaya, tapi inceran aku yang 25 juta ini. Aku mikir, berarti aku bisa dong lakukan hal yang sama, seperti aku gratis workshop ini. Nah, yang aku lakukan apa coba Mas Hendra? Again, Quantum Jam.
Jadi pada saat aku dari Surabaya mau ke dari Bandung mau ke Surabaya, aku lakukan hal yang sama. Di pesawat, aku buat video dalam pikiran. Logika simpel saat itu ya, lucu-lucuan. Kalau aku bikin video dalam pikiran, quantum jam di atas pesawat kan deket ya sama langit. Iya, iya. Betul Jadi juga. manifestnya tuh bener-bener gila. Cobain ya Mas Hendra. Pada saat di atas pesawat selama perjalanan, just make a video in your mind, and then kasih bahan bakar roket emas, and then let go. Terjadi loh. Itu aku berkali-kali lakukan. Jadi pada saat ada kelas yang mahal, 25 juta saat itu, aku lakukan itu. Jadi pada saat di pesawat itu kan bakal turun di Surabaya. Tapi pada saat aku udah ada, udah terbang nih ke Surabaya, aku diem, aku merem, and then aku buat video dalam pikiran di kelas bersama Geise Michael dan teman-teman yang lain tentunya dari berbagai negara. Nah, aku buat, jadi sepanjang Bandung-Surabaya kurang lebih 40 menit, apa 30 menit lebih, 40 menit, itu sepanjang itu videonya. Jadi di video itu aku udah di kelas aja, jadi aku duduk di pesawat, tapi pikiran, perasaan, getaran hatiku, vibrasi tubuhku, sensasi tubuhku tuh ada di Bali. Gitu. Sampai akhirnya aku tersadarkan sama suara, attention please, gitu kan. Attention please dari si pramugari itu kan. Tapi di situ aku attentionnya aku tulis, aku gambarkan mengiang di kupingku tuh welcome to Bali gitu. Padahal turunnya di Surabaya. Jadi pada saat itu welcome to Bali, dan aku lihat langit dan aku lihat wow Bali. Padahal saat itu Surabaya gitu, tapi Bali, yes, nginjekin kaki lagi di Bali gitu, dengan happy, bahagia, tanpa penolakan sedikit pun. Jadi ya itu mungkin bedanya aku sama teman-teman yang lain ya. Aku nggak ada seliweran pikiran bisa nggak ya, mungkin nggak ya, enggak, karena udah ada hukum pertama tadi. Iya, iya. Aku berprasangka di atas rata-rata prasangkanya tentang Allah tuh, luar biasa gitu. Nah, akhirnya di Surabaya udah nih ketemu Geise Michael, cuma kan public talk-nya tahu nggak Mas Hendra dihadiri berapa orang? Berapa? 1.000 orang. Wow. Dari berbagai macam negara. Vietnam, Kamboja, Uni Soviet, 43 negara Mas. Dan di situ aku lihat, wow, ini teman-teman luar biasa banget dari berbagai negara mau pada datang. Pada saat Geise Michael ngajar, di situ kan memang orang Bandungnya itu cuma ada beberapa, dan waktu itu aku lagi nanganin satu project sosial, bantuin satu ibu-ibu di Bandung untuk grow ekonomi mereka, dan kebetulan aku ketua kelompoknya. Jadi waktu itu disebut Geise Michael, this is Feby from Bandung gitu. Jadi dia, hi Feby, jadi sempat kenal wajah aku tuh. Tapi aku nggak puas sampai di situ, nggak puas cuma berfoto dan lain-lain. Di pada saat itu aku mikir lagi, ini dengan cara yang sama, dengan pola yang sama, bisa nggak ya aku ketemu sama Geise Michael berdua aja, aku sama dia, nggak ada yang lain, nggak ada interupsi dari siapapun, aku berdua sama dia, deep talk, ngobrol. Logikanya nggak mungkin, karena bodyguard-nya banyak. Kedua, teacher di seluruh dunia ngelilingin dia. Dan kalau mau ketemu dia, ngobrol sama dia, protokoler, lebih dari menteri. Karena udah kayak artis dia. Iya. Dia itu sahabatnya Warren Buffett. Dia itu adalah orang yang luar biasa, yang bikin perusahaan diamond, Undine Diamond saat itu, yang perusahaannya dibeli sama Warren Buffett saat itu. Jadi betapa susah tuh kayak mau ketemu Bon Jovi, banyak ring-ringnya. Orang pas datang juga, bodyguard-nya, teacher. Jadi kayaknya logikanya nggak gimana caranya, protokolnya untuk ketemu dia apa segala macam, gimana caranya gitu. Susah. Ini orang udah terlalu terkenal gitu, udah terlalu terkenal di dunia ini ya, di dunia training lah istilahnya. Sampai sekarang masih ada, nanti linknya Mas Hendra aku kirim. Sosok dia luar biasa, masih hidup. Nah, terus di situ akhirnya aku mikir, nggak ada yang nggak mungkin. Aku punya Allah yang maha baik gitu loh. Nggak ada yang nggak mungkin ini, nggak ada yang nggak mungkin.
Mas Hendra tahu nggak yang nggak mungkin apa? Apa? Yang nggak mungkin adalah makan kepala sendiri, itu nggak mungkin. Kalau makan kepala orang lain? Jadi selama bukan makan kepala sendiri, semuanya bisa terjadi. Oke, sip. Bisa terjadi. Jadi Mantap maksud ya, aku teman-teman cerita ya. ini buat teman-teman juga nggak usah terlalu serius menghadapi kehidupan, santai-santai aja, asik-asik aja. Karena kunci dari manifestasi adalah santai, relax, fun, seru, happy. Itu kunci manifestasi. Karena di dalam ketakutan, kebingungan, ketegangan, frekuensinya tidak selaras sama semesta. Tidak selaras sama proses penciptaan. Nggak selaras dengan apa yang kamu mau. Yang kamu mau itu, dia ada di frekuensi happy, senang, bahagia, bersyukur, fun, gembira, gitu. Jadi saat itu aku bercanda-bercandain aja Mas gitu. Nggak ada yang nggak bisa, ini bisa. Tinggal bikin video, tinggal kasih rasa, tinggal let go. Kan gitu, rumusnya cuma gitu, simpel banget. Di kelas juga kan itu yang diceritain kemarin tuh Mas, kelasnya. Iya. Nah, jadi pada saat itu, akhirnya aku pakai cara yang kedua. Aku mau ikut kelas yang 25 juta itu. Gimana caranya nih? Ini ada 2 goals nih, aku berangkat ke Bali nih. Aku pengen kelas itu harga 25 juta. Yang kedua, yang goals ketiga, manifestasi ketiga, aku mau deep talk sama dia tanpa siapapun, tanpa ada siapapun di situ. Wah, itu challenge banget. Ya. Nah, akhirnya pada saat selesai kelas, aku diem dulu sebentar, pause dulu sebentar, relax dulu, diem dulu, sadari nafas dulu, baru di situ aku bikin video. Aku bikin video bahwa aku ada di kelas itu, aku rasakan, aku feel itu luar biasa. Kan kelasnya hari Sabtu, itu Jumat waktu itu. Kok di Jumat belum ada kisi-kisi, sampai malam belum ada kisi-kisi. Tiba-tiba temanku kasih tahu salah satu panitia, Ifat, aduh salah satu guru dari Amerika dateng. Nah, kita kan, dia cerita sama aku gitu ya, kita kan Feb udah siapin tuh masing-masing satu teacher. Jadi ini ada Geisha Michael, ada teacher-teacher dari seluruh dunia Mas Hendra. Ada teacher dari China, teacher Hong Kong, teacher Jepang. Karena kan untuk mendistribusi berbagai negara dengan bahasa mereka masing-masing. Dari Soviet, dari Kamboja. Tiba-tiba satu teacher yang dari Amerika itu harusnya datangnya cuma 2, ini 3 orang datang. 3 orang datang, otomatis 1 orang harus ada translator bahasa Inggris. Jadi ada pendamping 1 nih, kita orang Indonesia, dan itu volunteer gitu loh. Maksudnya tim lah. Aku bingung Fat jadinya, kata dia gitu kan ya. Terus ibu butuh apa? Kata aku, mungkin aku bisa cariin teman atau gimana. Ya butuh volunteer yang pada saat teman kamu ngomong bahasa Indonesia, kamu tuh bisa terjemahin ke dia dengan bahasa Inggris. Tiba-tiba dengan spontan, Mas Hendra, padahal aku bahasa Inggrisnya yes, no, okay, thank you, gitu doang. Tiba-tiba itu spontan aku bilang, aku bisa, aku aja jadi volunteernya. Serius, Feb, bisa? Iya. Terus, beneran, Feb? Iya, bener, bisa. Oke, kalau kamu jadi volunteernya, pembayarannya nggak angkanya segitu, tapi kamu tetap harus bayar. Oh, jadi berapa? Angkanya tuh bener-bener cuma 20%-nya dari harga 25 juta gitu. Hah, serius? Ya serius, ya udah, tapi aku nggak punya uang sekarang. Pokoknya kita butuh volunteer, kita butuh yang nerjemahin, kamu bayar dicicil kayak mau entar kayak mau tahun depan kayak terserah kamu aja deh, daripada ini nggak ada yang nge-handle. Akhirnya aku berangkat dong ke Bali. Okay. Berangkat dengan bawa sisa uang cuma 500.000 saat itu. 500.000 kan gue harus beli tiket ya ke Bali. Aku coba hal yang sama, itu kan bisa dikatakan manifestasi kecil lah. Tiba-tiba masuk duit, bisa beli, bisa jalan ke Bali. Pada saat dari Surabaya ke Bali, ini kelas udah di tangan gitu ya. Keberangkatan pada saat dari Surabaya ke Bali, aku bikin manifest lagi, Mas. Yaitu manifestasi yang bertemu hanya berdua aja dengan the real teacher Geisha Michael Rose ini. Dia umurnya sekarang hampir 70 kayaknya umurnya. Nah, dari situ di sepanjang penerbangan antara Surabaya ke Bali, aku make a video in my mind lagi gitu, dan kasih bahan bakar roket emas. Aku ngobrol sama dia berdua, di sekeliling itu nggak ada siapa-siapa, aku hanya diet, aku nanyain soal pelajaran dan sebagainya.
Setelah itu aku let go, aku lepasin. Nah, kejadiannya pada saat kelas terjadi, itu kelas Mas Hendra sama persis seperti video yang aku bikin. Keren banget sih. Di depan. Iya. Detailing banget kejadiannya. Aku duduk di depan, geser Michael di sini, terus semua flow berjalan dan lain-lain. Dan dilalanya aku di kamar itu cuma sendiri, soft hotel yang kamarnya, oh my god, itu rate-nya juga bisa luar biasa banget gitu istilahnya. Biasanya artis Hollywood dan lain-lain di situ gitu. Dan aku menikmati sekali di sepanjang aku menikmati kelas selama 3 hari waktu itu di Bali, aku bikin video terus. Nah, berikutnya, aduh gimana caranya ya bisa ada momen di mana aku bisa ketemu sama dia berdua. Oh oke, kita let go aja, kita lepasin aja keinginannya, bikin video dulu lalu lepasin. Nah, pada akhirnya proses perjalanan itu cuma sehari merealisasikan aku ketemu Geise Michael itu. Nah, pada saat penerbangan mau pulang, kita lagi siap-siap bagasi apa segala macam. Aku ternyata penerbangan terakhir nih, mau balik kita, mau penerbangan terakhir dan teman-teman tuh udah pada pulang duluan dan lain-lain. Pada saat aku mau masuk ke tempat di Bali itu, penerbangan di Bali, pas aku lagi dorong-dorong gitu ya, bagasi aku, tiba-tiba kan ada pintu kebuka gitu ya Mas Hendra ya, pintu kebuka otomatis kayak gitu. Pas pintu kebuka, Mas Hendra tahu nggak? Ada Geise Michael lagi diri di depan pintu itu sendiri, megang tas dia, lagi nunggu bagasi atau nunggu temennya, aku nggak tahu itu. Dan pada saat pintu terbuka, aku kayak kehipnotis, diem gitu. Oh my god, dia sendiri. Terus aku lihat di sekelilingnya nggak ada siapapun, nggak ada satupun orang di situ, Mas. Nah, karena kita pernah kenalan di Surabaya, dia bilang, "Hai Feby, you're in Bandung," kata dia gitu kan, ngomong pakai bahasa Inggris. "Hi Geise Michael, yes, can I talk to you for 3 or 5 minutes?" Oh, oke. Dan akhirnya kita ngobrol. Oke. Setengah jam deep talk di situ. Wow, di situ mulai ada clue untuk manifest keempat Harley aku. Itu mulai kuat di situ. Kejadiannya kan nggak biasa semua ya, antara beasiswa, ketinggalan pesawat, ikut training Bali yang nggak ada duit sedikit pun saat itu 25 juta, dan ketemu Geise Michael 4 ini akhirnya membangunkan kesadaran aku. Ternyata Allah deket. Ternyata dia lebih dekat daripada urat leher. Ternyata bagian dari dia, bagian dari keindahan Allah, itu bisa kita rasakan di dalam nafas. Itu bisa kita sadari di kala kita bernafas. Dan situasi itu nggak pernah bisa disadari sama banyak orang. Nah, akhirnya aku mikir, nih udah belajar nih. Aku tahajud lagi dan aku tanya lagi, ya Allah, apalagi yang belum aku mengerti. Suatu saat aku dapatnya kanal Firman Pratama. YouTube. Jadi pada saat Diamond Cutter belum bisa ngeluarin motor aku, Mas. Angkanya karena 1,3 miliar, butuh power yang lebih gila kayaknya. Dari sekedar itu gitu, butuh power yang lebih luar biasa lagi. Nah, dari gambaran itu, aku sadar, ini aku butuh yang berbeda dari yang lain. Akhirnya aku ikut kelas Mas Firman Pratama. Mas Firman Pratama mengajarkan aku. Jadi orang yang sangat berkesan di dalam kehidupan aku, salah satunya adalah dosenku Firman Pratama. Itu luar biasa banget menurut aku. Pada saat aku ikut kelas reguler, Mas Firman menyadarkan aku, Feby, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, itu kamu yang menariknya, lewat pikiran dan perasaan kamu. Di situ aku mulai sadar, dan pada saat aku tahajud, itu kayak dibimbing gitu, Mas, sama Allah yang Maha Baik. Feby ambil kertas, aku ambil kertas. Feby gambar langit, aku gambar langit. Feby tulis di sebelah kanan, rasa apa yang kamu rasain? Aku tuliskan
sedih, gelisah, resah, bingung, khawatir, takut, cemas, gitu kan? Nah, terus di situ disuruh lagi Feby tulis sebenarnya kebaikan Allah dalam sebuah rasa secara fitrah harus apa? Bersyukur, bahagia, gembira, terus rasa yang aslinya udah pasti defaultnya berkelimpahan, itu aku tulis. Ini ada kiri ada kanan kan? Terus kasih gambaran tulisan cermin semesta. Aku tulis cermin semesta. Di situ aku disadarkan, Feby, apa yang kamu mau itu ada di frekuensi kebahagiaan, ketenangan, berkelimpahan di frekuensi atas. Tapi tubuh kamu bergetar di frekuensi bawah. That's why Harley kamu nggak keluar. Di situ, oh alah, aku baru mengerti kenapa semua rentetan yang aku lakukan, puasa, dan itu bukan tidak sama sekali berarti, itu berarti sekali gitu. Tapi belum cukup menyempurnakan usaha aku. Nah, ternyata usaha-usaha aku secara secara syariat lah bisa dikatakan gitu ya, sholat, puasa, zakat, berbuat baik, sholawat, tidak menyakiti orang dan lain-lain. Ternyata ada yang mendalam harus kita tahu, ada substansi kenapa kita ada di dunia ini yang perlu kita tahu, yaitu kesadaran, Mas Hendra. Kesadaran, dan kita harus memahami bahwa semua kunci realisasi itu ada di 3 judul. Energi, vibrasi, dan frekuensi. Energi, vibrasi, dan frekuensi diletakkan di dasar pondasi kesadaran, itu perfect banget hasilnya. Dari situ aku memahami bahwa, keinginan aku bertengger di vibrasi atas, dia ada di vibrasi kebahagiaan, dia ada di vibrasi bersyukur. Sementara tubuhku bergetar di ketakutan, di kebingungan, di kekhawatiran, di kecemasan, di kemarahan. Kira-kira motor ini bakal turun nggak, Mas, kalau aku bergetar terus di situ? Enggak dong. Enggak, karena frekuensinya nggak sama. Jadi ternyata motor ini harusnya sudah turun. Menunggu hukum kepantasan. Maksudnya gimana? Menunggu aku pantas untuk menerima itu. Cara pantasnya gimana? Bergetarlah dalam vibrasi yang sama. Kamu akan mendapatkannya. Di titik aku memahami dan sadar akan itu. Oke. Di AMC reguler motor belum keluar, Mas. Lalu teman-teman dan Mas Firman kasih tahu ada AMC Platinum harga 17 juta gitu kan. Oke, 17 juta. Sekarang udah 22 juta kayaknya. Nah, manifestasi kelima. Pada saat aku tahu ada angka 17 juta, kan lebih baik beli susu anak ya, Mas. Iya dong. Saat itu ya. Akhirnya aku berpikir, aku kan udah tahu caranya, tetap ikut kelas, tetap Mas Firman terima transferan, tapi kan nggak harus dari dompet aku dong, Mas. Bener nggak? Kan semesta berkonspirasi dengan jalannya. Tugas aku hanya set goals, and then kasih video dalam pikiran, and then kasih bahan bakar roket emas agar itu terjadi, and then step 4-nya adalah lepaskan. Let go, ikhlaskan, lepaskan. Itu yang aku lakukan untuk aku ikut Platinum, tidak mengeluarkan uang sesen pun. Itu cuma 3 hari waktu itu. Jadi setelah aku kelas reguler di Agustus, aku bikin video setelah aku mengerti gitu, gambarannya di titik vibrasi ini, di titik rasa yang harus sama apa yang aku mau. Akhirnya aku memahami bahwa aku pelajari polanya, step-stepnya aku ikutin. Akhirnya just pause dulu sebentar, sadari nafas. Setelah itu make a video in your mind. 5 menit sebelum tidur. Aku bikin video, aku ada di kelas sama Mas Firman. Kan kalau kelas Platinum itu kan private ya, berdua. Iya. Mas Firman nerangin, nulis di board, aku duduk, itu sampai merinding ya Mas Hendra. Bikinnya harus sampai merinding ya. Pakai bahan bakar roket emas, 5 panca indera bervibrasi, sampai ini tuh, ya Allah terima kasih ya Allah udah di kelas, aduh dingin banget AC-nya, padahal waktu itu kan di kamar, bukan di kelas Surabaya gitu. Makasih, itu kayaknya cuma 2-3 kali deh aku bikin video saat itu. Dan kejadiannya apa Mas Hendra setelah itu?
Tiba-tiba aku lagi ngerekap kebutuhan yatim. Oh, anak yatim butuh sepatu. Anak yatim ada 17 anak yatim totalnya. Wah, totalnya ada 17 juta nih. Beli buku, beras mereka juga ibu yatimnya nggak ada. Aku lagi ngetik gitu kan. Jadi aku punya kebiasaan anak-anak yatim kebutuhannya apa aku suka rekap dan aku bawa tahajud. Dan bawa tahajudnya gini, ya Allah yang maha baik, ini adik-adik yatim kasihan ya Allah. Kasih rezeki dia dong ya Allah. Setelah itu aku serahin sama Allah, jadi jalannya dan selalu begitu gitu. Nah pada saat aku lagi ngerekap kayak gitu untuk malamnya aku bercerita gitu kan, istilahnya memberikan vibrasi cinta untuk pada akhirnya ada rezeki buat teman-teman yang lain, adik-adik kita. Temanku nelfon dari Dexton, Ferry Dexton namanya. Halo kak, dia bilang gitu. Hai Fer, aku bilang, kak, kakak kalau hari ini lagi apa kak? Oh kebetulan nih lagi ngerekap, kata aku gitu. Aku ikutan boleh kak? Boleh, kata aku gitu. Kenapa Fer? Iya kak, aku lagi ada goals nih kak sebenarnya kak. Aku kan bingung kak mau cerita ke siapa. Oh ya gimana? Goals kamu gimana? Perusahaan kita tuh punya target omset 15 juta kak. Sementara aku pengen 15 M, tapi aku pengen targetnya itu 20 M gitu. 25 M lah kak, dia bilang. Oh oke, kalau kayak gitu mah harus pakai AMC Platinum, Fer. Kalau udah MM-an gede kayak gitu, apa tuh kak Platinum? Aku ceritalah sedikit reguler gini, Platinum gini. Oh gitu. Siapa yang ngajar? Firman Pratama, Surabaya. Oh gitu, kakak udah Platinum? Belum, aku reguler. Aku lagi menuju ke sana lah. Kakak mau ikut? Kata dia. Iya, aku mau ikut. Aku juga mau ikut dong kak. Iya boleh, ntar kita bareng. Oh gitu ya. Ada nomor rekeningnya Firman Pratama? Ada. Kamu mau ikut? Iya, aku mau bayar kak. Kata dia gitu. Oh iya udah boleh. Ntar aku minta nomor rekening apa segala aku kasihin. Ini Fer, kalau kamu mau ikut boleh. Oke. Itu nggak sampai 5 menit kemudian dia WhatsApp aku. Kak Feby, tolong cek WhatsApp. Pas aku cek, oh Fer ini apa? Kok keterangan Platinum Feby Farlina? Fer ini apa? Iya kak, selamat ya kakak untuk bisa kelas Platinum itu udah aku bayarin. Fer, jangan bercanda Fer, kata aku gitu. Anggap aja aku neraktir cendol kak, kata dia gitu. Aku neraktir kelas tuh buat kakak. Cara neraktir kan bisa macam-macam dong kak. Anggap aja aku neraktir makan, kata dia gitu. Hah? Neraktir makan 17 juta? Very serius kak. Oke, enjoy ya kak. Ntar kalau udah kelas ceritain aku, kata dia gitu. Akhirnya itu proses cuma kurang lebih 1 minggu dari aku Quantum Jam itu. Dengan cara tadi, dedikasi intensinya apa, set your goal, and then make a video in your mind, 5 panca indera bervibrasi, kasih rasa, setelah itu let go, lepasin. Nggak usah tanya bisa apa, enggak, kapan terjadinya, nggak usah ditanya, nggak usah, lepasin aja, lepasin sama Allah yang maha tahu jalannya, lepasin. Setelah itu ikut Platinum. Nah di Platinum itulah aku saranin banget teman-teman, Platinum yang harganya 22 juta, itu keren banget, kebangetan udah kerennya. Keren banget, aku saranin ikut kelas reguler nih Mas Firman, Platinum juga. Pada saat itu, aku mulai diajarin untuk nulis apa yang aku mau, diajarin tuntas di situ. Aku Platinum September, Mas Hendra, aku udah mulai mengerti. Oh, posisi diriku sebenarnya siapa di Platinum dibuka. Oh my God, dan itu kita buka Mas Hendra di kelas yang persembahan dari Ngaji Rosso buat teman-teman. Aku boleh nanya nggak sih? Boleh. Iya, soalnya kamu tuh kurang ajar kalau udah kadung ngomong gitu ya. Aku nggak dikasih kesempatan untuk tanya gitu ya. Lagi ya, oke, go ahead. Jadi gini, apapun nama kelasnya gitu ya. Bagaimanapun juga, aku juga kenal banyak teman-teman gitu. Ketika kemudian ikut kelas yang mahal-mahal, itu dia susah untuk kemudian mengimplementasikan dalam kehidupannya gitu, Feb ya. Meskipun dia ikut banyak lah ya, aku juga ikut mindset milionernya Bosman, Mas Arif RH, Mas Firman segala macem, Mas Riko dan seterusnya gitu ya. Tapi teman-teman tidak sedikit loh Feb, atau mungkin bisa dikatakan banyak sekali yang kemudian susah dalam menerapkan gitu, sehingga kemudian aku masih stagnan nih Mas, after MMBC kemarin dan seterusnya gitu kan, banyak yang cerita seperti itu gitu. Nah, apa yang membedakan kelasnya Feby
gitu ya, Abundant Revolution yang kita create berdua itu, Iya, sehingga kemudian teman-teman itu tahu cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu apa, bedanya apa gitu. Gimana itu, Feb? iya, itu aku sadari banget, Mas. Karena teman-teman juga banyak yang cerita. Jadi gini, Mas. Biasanya kalau kita ikut kelas, at least kelas yang sehari atau kelas yang 3 hari, euforia kebahagiaannya itu hanya ada di dalam kelas. Ya, pada saat keluar kelas, kadang kita bingung step-step apa yang mau dilakukan, harus bagaimana, tanya, istilahnya keterangan dan lain-lain. Nah, sebenarnya pembuka hijabnya itu memang kelas yang membuka mindset, membuka wawasan semuanya. Tapi nggak bisa berhenti sampai di situ, Mas Hendra. Oke. Ternyata yang aku pahami setelah after class itu minimal teman-teman masih butuh pendampingan, butuh didampingi, butuh ditemenin, butuh kalau di WhatsApp bisa jawab, di telepon oke, kita angkat gitu istilahnya. Iya, Butuh iya. yang namanya sahabat. Butuh yang namanya teman untuk how the play the system, how the play hasil kelas itu after class gitu. Itu yang aku rasain sih, karena pengetahuan akan jadi tetap pengetahuan kalau enggak dipraktekin, Mas Hendra, absolutely 99% itu kayaknya not works deh, Mas. Ini enggak akan berhasil. Jadi apa yang membedakan kelas-kelas yang lain dengan yang Mas Hendra buat, dan kebetulan aku juga ikut join di situ, yang anggaplah ini sebagai dedikasi Ngaji Rosso 2024, Mas Hendra persembahkan buat teman-teman. Teman-teman nggak hanya dapat itu kelas sebagai asumsi resume secara inti dari kelas-kelas sebelumnya, tapi setelah kelas, teman-teman akan ditemenin selama 30 tahun. 30 hari maksudku, sorry. Teman-teman akan ditemenin selama 30 hari untuk bagaimana hari-hari itu dilakukan, bagaimana ngatur mindset, bagaimana merilising, bagaimana berprasangka baik terhadap Allah, bagaimana cara membuat video di dalam pikiran, bagaimana mengincas rasa di dalam video itu, bagaimana melepaskan goal itu akan ditemenin setiap harinya. Jadi yang membedakan Mas Hendra, selama 30 hari setelah kelas, itu hari pertama itu ada announce gitu. Ada teman-teman hari pertama kita lakukan ini ya. Kalau ada yang nggak ngerti boleh kita diskusi di grup atau japri aku gitu misalnya. Di hari kedua pun sama. Nah di hari kedua sama, di hari ketiga sama, di hari keempat sama, dan sampai 30 hari proses setelah pembelajaran. Jadi masih harus, yang aku rasakan masih harus ditemani. Kenapa kita buat setup seperti itu? Ini atas dasar pengalaman pribadi, Mas Hendra. Aku ikut banyak sekali kelas yang istilahnya setelah kelas terus garuk-garuk kepala yang apa dulu ya? Aduh, gimana dulu ya, bingung gitu istilahnya. Dan di sini di kelas ini Mas Hendra, tim Ngaji Rosso, dan ada tambahan di sini aku di sini. Di sini nggak ada coach ya Mas Hendra, nggak ada coach, nggak ada guru, nggak ada ini itu, nggak ada. Kita teman belajar, kita sama-sama teman bertumbuh, teman-teman yang sama-sama memahami bahwa apa yang jadi habit kita hari ini yang akan kita manifestasikan kan Mas Hendra di 2025, benar nggak sih? Ya, mindset kita saat ini. Kita kan sebenarnya ada beberapa poin ya, ada abundant identity dulu yang harus dibentuk. Identitas diri kamu dalam abundant tuh judulnya apa gitu loh. Aku yang beruntung kah? Aku yang berkelimpahan kah? Istilahnya setelah syarat nolnya bahwa Allah nih yang maha baik. Nah setelah itu harus ada abundant mindset Mas Hendra. Kalau mindsetnya nggak dibenerin juga nggak mungkin gitu. Nah setelah itu harus ada abundant activity. Di dalam aktivitinya ini juga harus menggambarkan itu. Nah, ini semua dilakukan after class, Mas Hendra. Jadi di kelas itu diterangkan sampai terbuka pemahamannya, kita tanya jawab dan lain-lain di situ. Di hari berikutnya kan suka, aduh kok pertanyaannya muncul sekarang ya? Kok ini nggak ngerti ya setelah ini gimana? Nah, pendampingan selama 30 hari itulah yang jadi bonding, yang jadi persembahan luar biasa dari Ngaji Rosso kepada teman-teman semua gitu.
Jadi Terus gini, sebenarnya awal mula aku tuh tertarik banget untuk kemudian ngenalin temen-temen sama TVB, tak kenalin ke temen-temen itu kan awalnya dari gara-gara testimoninya Mas Torik kan. Mas Torik ketika privat sama TVB itu luar biasa. Mas Hendra, terima kasih banyak ya. Aku akhirnya dikenalin sama Teteh. Pendapatanku dari tak terduga banyak banget. Aku bersyukur banget. Jadi si Torik itu kan kayak saudaraku sendiri gitu Teh ya. Jadi, iya, nah itu kemudian teman-teman kemarin yang habis London Revolution 1 juga keren-keren banget. Mereka puas-puas semuanya gitu ya. WA yang masuk gitu ya Feb ya. iya banget. Bahkan mereka bilang, Mas Hendra sama tim kok angkanya ekonomis banget ya. Padahal ini kelas seharga motor yang di atas 25 juta katanya gitu. Iya. Betul. Dan ada satu testimoni dari teman-teman kemarin yang menarik Mas Hendra. Ya, ada salah satu teman yang cerita bahwa dia itu ratunya training deh, bisa dikatakan hampir semua training dia datengin, training Hoskin juga dia datengin, David Hoskin ya. Dia datengin bayar 9 juta, dia datang dari luar kota, terus pelatihan kelas yang pernafasan hampir semua gitu dia lakukan. Tapi di ujung-ujung ceritanya bingung gitu, bingung caranya gimana aplikasiinnya dan kok nggak kelihatan progres yang membahagiakan, menenangkan hati dia gitu. Sampai pada saat kemarin dia ikut kelas, ada teori, kan di kelas tuh kita ada tiga hukum semesta yang kita buka ya Mas Hendra ya. Bahwa semesta itu bagaikan cermin raksasa yang memantulkan apapun yang kita lepaskan ke semesta berupa energi dikembalikan lagi sama seperti yang dilepaskan. Nah, yang kedua adalah law of projection. Apapun yang kita proyeksikan di layar itu berasal dari endapan pikiran dan emosi di dalam diri kita gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, orang lain marah, komplain dan lain-lain, mereka cuma tukang pos Mas Hendra. Yang mau kasih tahu, hey, kamu ada endapan emosi yang menutup kelimpahan kamu mau masuk, harus dilepaskan. Nah, itu enggak disadari sama teman-teman semua. Dan hukum semesta yang ketiga, ya. Sebelum dilanjutin sama TVB gitu ya, aku pengen memperjelas lagi untuk kelas Badan Revolution-nya TVB itu, nama kelasnya Badan Revolution, jadi revolusi keberlimpahan sejati begitu. Teman-teman akan diajak belajar tentang ya cara cepat untuk melipat gandakan sumber penghasilan. Doa dan manifestasi bisa terjadi dengan mudah, cepat, dan terkendali ya Feb ya. Terus kemudian cara cepat melepas luka batin penghambat kesuksesan dengan mudah dan santai. Nah ini yang keempat tuh menarik jodoh dengan mudah dan menyenangkan. Nah itu nanti Feby akan cerita juga tentang pengalamannya cari jodoh. Terus memahami hukum semesta 369 agar jalan hidup sesuai dengan yang kita inginkan tentang frekuensi, vibrasi, energi gitu ya. Meditasi magnet rezeki. Terus kemudian pendampingan di WA group, jadi semacam kayak 30 days daily rutin begitu. Dan teman-teman yang mungkin pengen join bisa kontak di bio admin TikTok atau di kolom deskripsi YouTube di Ngaji Rosok. Nanti bisa WA aku. Lanjut. Nah, lanjut yang tadi. Ternyata dengan kita merubah frekuensi rasa hati kita sesuai apa yang kita mau. Dari situ Mas Hendra itu amazed banget ya dengan mengetahui 3 hukum semesta ini di dalam kehidupan kita yang tadi itu yang sudah disebutkan sama Mas Hendra tadi. Apa yang terjadi? Aku mulai mempraktekkan itu di tahun 2019 di bulan September. Harley aku nyangkut hampir 1,5 tahun. Kakak aku di Amerika bilang nggak mungkin Feby. Teman-teman aku bilang nggak mungkin. Mama bilang nggak mungkin. Tapi aku punya hukum yang pertama. Allah baik, prasangka aku di luar batas manusia biasa. Apa yang terjadi Mas Hendra? Ketika konsisten praktek, ini kuncinya Mas Hendra. Jadi kalau habis pelatihan terus udah aja gitu, nggak dijalanin melepaskan emosi, nggak dijalanin bersyukur, ya memang nggak works Mas gitu. Jadi pada saat itu 1,5 tahun lebih motor nyangkut harus ngeluarin uang 1,3 miliar. Di Oktober 2019 motor itu keluar tanpa aku ngeluarin uang 1 sen pun. Kisah nyata Mas.
Keren, 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 keren. Motor itu keluar dan aku terbengong-bengong dengan situasi itu. Tiba-tiba ada satu kondisi dan lain-lain. Si ownernya itu langsung, owner motor gitu ya, pembelinya itu langsung membayar itu semua dan dia berurusan sama agen yang bermasalah, dan aku tidak mengeluarkan uang sesen pun. Seakan-akan kayak Allah tuh cuma mau bilang, paham ya Feb, ketika kamu bervibrasi di situ, apa yang kamu mau kamu dapet gitu. Vibrasi bersyukur, berkelimpahan, bahagia, senang, gembira. Stay di situ aja, abaikan realita, yang penting responmu terhadap realita itu. Tidak Itu penting kuncinya. realitasnya, yang penting adalah respon terhadap realitas Yes, itu. yes, Dan respon itu responnya. kan kaitannya sama pikiran, kaitannya sama perasaan. Itulah yang disebut Iya. sebagai the law of projection, gitu ya, Feby ya. Yes, betul banget. Tapi Oke. untuk memulai semua itu, untuk pada akhirnya kita bisa bergetar di dalam bersyukur, berbahagia, nggak mungkin Mas kalau tanpa melepaskan dulu. Oke. Melepaskan dulu endapan emosi berupa ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, keresahan. Teman-teman boleh nih eksperimen, cek dalam hidup teman-teman saat ini atau dalam hidup Mas Hendra saat ini. Ada nggak yang Mas Hendra benci? Misalnya aku sebel sama mertua, misal aku marah, masih memendam kemarahan, kesedihan, kekecewaan, mangkel. Kalau misalnya ada, itu harus dilepas dulu, Mas. Oke. Karena itu menghalangi kelimpahan dan kelancaran apa yang kita mau masuk. Dia kayak payung gitu loh, Mas. Ini kita, ini payung. Oke, bentar. Gitu. Sorry Feby, aku ngomong bentar. Biar konkret gitu ya. Aku kan ada yang mangkel sama benci sama seseorang gitu ya. Yuk, ajarin sebentar aja caranya ngelepas, ini di spill aja, nanti mungkin diperdalam di kelas aja ya Feb ya. Setelah itu nanti kita akan bicara soal jodoh gitu ya Feb ya. Jodoh gitu ya. Ayo Feb, gimana? Oke. Karena kekesalan mangkel ini kan menutupi keinginan Mas Hendra mau terjadi dengan lancar ya, benar nggak? Oke, sekarang Mas Hendra. Sekarang Mas Hendra, kunci dari semua realisasi itu kekosongan dari ego. Oke, sekarang Mas Hendra stop dulu sebentar, boleh nggak? Pause dulu. Boleh. Pause dulu, diam dulu sebentar. Boleh nggak Mas Hendra diizinkan saat ini aja untuk menyadari nafas? Cooling down dulu, tenang dulu, pikirannya ditenangin dulu. Boleh nggak diizinkan untuk menyadari nafas? Boleh. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Oke, pada saat nafas masuk, pelan-pelan, Mas Hendra bisa rasakan nggak ada udara yang masuk membuat dingin rongga hidung kiri kanan? Kerasa nggak ada dingin di situ? Kerasa. Oke, good. Pada saat nafas masuk, boleh nggak Mas Hendra terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa saat ini energi semesta yang maha baik, energi cinta murni tanpa batas itu masuk ke dalam tubuh Mas Hendra. Pada saat nafas keluar, energi itu terilis. Energi kemarahan, kebingungan, kesedihan, itu terlepaskan bersama nafas. Oke. Sekarang, apa yang Mas Hendra rasakan saat ini? Kesal. Ada apa? Ya, ada kesal gitu karena utang belum dibayar gitu. Oke, ada kesal karena ada sesuatu yang perlu dilangsungkan berupa pembayaran utang. Oke. Sekarang, boleh nggak sama Mas Hendra dipahami bahwa rasa kesal itu, rasa marah itu, rasa sebel itu, rasa kecewa itu, boleh nggak Mas Hendra pahami bahwa Mas Hendra lah yang 100% bertanggung jawab terhadap semua rasa itu? Boleh nggak Mas Hendra terbuka pada sebuah kemungkinan itu? Boleh. Oke. Sekarang boleh nggak diizinkan rasa kesel mangkelnya itu hadir naik ke permukaan? Boleh nggak Mas? Oke. Izinkan kasih ruang dulu agak luas di situ sedikit. Oke. Sekarang boleh nggak Mas Hendra duduk bersama emosi itu dulu. Berdamai dengan rasa itu. Duduk dulu sebentar dengan rasa itu. Karena substansi dari kehidupan ini
yaitu keutuhan, Mas. Kebahagiaan disambut, masalah juga disambut. Kebahagiaan dan masalah itu keutuhan. Boleh nggak Mas Hendra sekarang izinkan untuk menyambut rasa itu? Boleh nggak, Mas? Boleh. Bukankah masalah ini hadir hanya sebuah bentuk manifestasi dari cinta murni tanpa batasnya Allah aja buat Mas Hendra? Bahwa ada hikmah baik di belakang ini yang kita belum pernah tahu. Nah, emosi kesel ini boleh nggak sama Mas Hendra diizinkan untuk bisa dilepas, terurai, kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh nggak? Boleh. Kita lakukan proses pelepasannya atau let go atau releasing dengan welas asih ya Mas Hendra. Iya. Tidak didorong, tidak di sana pergi, nggak di lo keluar, gue mau jauh, nggak begitu Mas. Tapi dengan kesadaran kita memahami bahwa aku 100% bertanggung jawab terhadap rasa ini karena berasal dari aku, pantulan aku merealita. Aku duduk bersama itu, aku sadari penuh, aku sambut dia ada energi ini, hanya mau pulang Mas, ke sumbernya. Hanya mau pulang, terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Karena tanpa Mas lepaskan dia untuk let go, dia akan looping, akan kejadian lagi di berikutnya. Sekarang dalam kesadaran yang penuh, dalam keindahan dan cinta Mas Hendra yang begitu besar, boleh nggak diizinkan untuk dilepas? Boleh. Mau nggak Mas kekesalannya ini dilepas? Mau Feb. Kapan? Sekarang. Oke, sekarang lihat lagi. Apakah Mas Hendra yang kesel itu atau Mas Hendra yang sadar bahwa kesel itu ada? Aku yang sadar. Kesel itu ada. Oke. Sekarang pelan-pelan. Oke. Sekarang pelan-pelan lihat lagi. Masih ada nggak rasa itu? Walaupun tipis, ada nggak? Tipis sih dan apa ya? Aku boleh sedikit berkomentar gak sih? Boleh. Jadi semacam ini sebenarnya hampir mirip juga dengan ketika kemudian kita benci sama seseorang, terus kemudian kita mengambil sebuah keputusan. Ketika aku ingat yang tadinya benci, aku mencoba untuk mendoakan dia, menghadirkan perasaan suka dan sayang, cinta sama dia gitu. Itu hampir mirip sih, Feb. Perasaannya. Iya, hampir mirip. Sebetulnya yang terpenting adalah bahwa rasa itu berasal dari kita dan kita 100% bertanggung jawab terhadap rasa itu. Itu start pertama untuk bisa menerima dan mencintai sebenarnya. Nah, terus kalau misalnya ada sedikit gimana? Kalau masih ada sisa-sisa, is okay. Sekarang gini, sisa-sisanya ini boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Oke, boleh. Oke. Rasa ini dia berasal dari wanting, Mas. Ada sebuah keinginan dasar manusia semua gitu. Wanting untuk mengontrol sesuatu, wanting untuk dapat approval. Gue nih yang harusnya menyelesaikan ini, misalnya. Gue yang harusnya bisa mengatur ini, jangan sampai terjadi, misalnya. Atau wanting secure. Gue pengen damai, gue pengen secure aja, pengen aman dari semua ini. Atau wanting to be separate, atau pengen terpisah dari rasa ini. Mas Hendra ada nggak wanting to be control dan lain-lain dari rasa ini? Ada nggak Mas? Ada. Oke. Boleh nggak wanting ini juga diizinkan hadirnya ke permukaan? Boleh nggak? Oke. Sekarang dicek lagi. Ada nggak rasa identitas dirinya Mas Hendra yang merasa gue nih yang jadi korban, gue nih yang kesel, aku yang rasanya nggak enak, aku. Nah, si akunya ini ada nggak rasanya? Banget. Iya. Mas Hendra tahu nggak kunci dari menyelesaikan dan membuat ini semua smooth terjadi itu dengan melepaskan emosinya, melepaskan wanting keinginan dasarnya, dan melepaskan identitas diri sebagai aku yang kadang merasa sebagai korban. Gitu. Karena sebenarnya ini semua harus dilepaskan. Sekarang boleh nggak diizinkan keinginannya, wantingnya, akunya yang merasa bahwa aku nih yang jadi korban, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak? Boleh. Sekarang boleh nggak diizinkan untuk disambut kehadirannya? Ya, aku sambut tadi. Boleh nggak diizinkan untuk terurai kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh nggak? Boleh.
Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi, Mas Hendra kah 3 lapisan itu, emosi, wanting, dan ego? Atau Enggak, Mas Hendra yang sadar bahwa 3 itu ada? aku yang sadar bahwa perasaan, ego, wanting itu ada. Oke, sekarang Mas Hendra pahami bahwa aku yang sadar sebagai tuan rumah bagi rumahmu ini. Anggap emosi, kekesalan, dan lain-lain sebagai tamu. Anggaplah dia kayak tamu, ada tuan rumah, ada tamu. Anggaplah kekesalan ini tuh tamu yang menjadi gambaran situasi perasaanmu. Dia cuma tamu gitu loh, yang bakal pulang kok, dia datang dan pergi kan kalau tamu ya. Gambarkan tamu itu bagaikan awan biru kah, awan merah kah, awan hitam kah, terserah Mas Hendra. Tamu dan dia mau pulang. Atau dalam sebuah kesadaran, berapa lama itu tamu berada di rumah lu, berada di rumahmu? 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, agak lama ya pasti. Iya. Sekarang mau dipegangin terus atau mau diurai kembali ke cinta murni tanpa batas? Diurai dong. Oke, sekarang tamunya boleh nggak diizinkan untuk pulang? Boleh. Oke, just make a video in your mind. Bikin video dalam pikiranmu. Tamu itu pelan-pelan keluar. Tamu itu adalah cakupan dari emosi, wanting, dan identitas dirimu. Pelan-pelan izinkan dia keluar lewat pintu depan. Sampai kosong. Udah nggak ada lagi tuh si tamu. Cek lagi di kamar-kamar, barangkali masih ada yang nyelip-nyelip. Cek lagi sampai dia keluar lewat pintu depan. Untuk terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Lepaskan. Sekarang just make a video in your mind. Sampai kosong, Mas Hendra. Sampai kosong. Kalau udah kosong, kasih tahu aku ya. Kosong, Feb. Oke. Cek lagi di kamar-kamar, mungkin masih ada tuh. Cek lagi pelan-pelan. Udah nggak ada. Oke. Bukankah saat ini yang tersisa hanya cinta murni tanpa batas sejatinya dirimu? Boleh nggak Mas Hendra terbuka pada sebuah keinginan? Bahwa saat ini yang ada hanya kedamaian. Yang ada hanya ketenangan. Yang ada hanya rasa bahagia kamu dan dia. Dalam satu energi yang penuh bahagia luar biasa. Bisa nggak Mas Hendra diem dulu dalam rasa ini? Diem dulu dalam tempat kedamaian ini. Diem dulu di tempat yang membahagiakan ini. Kasih ruang waktu dirimu istirahat sebentar Mas Hendra. Dari capek-capek megangin itu. Happy dulu sebentar di kedamaian bersama dirimu yang asli. Dalam kebahagiaan dan keheningan dan kedamaian. Diem dulu sebentar Mas Hendra. Kalau udah selesai kasih tahu aku. Udah, Feb, jangan lama-lama, kasihan nunggu teman-teman. Mantap. Keren sih. Aduh, enteng ya, Feb, lega. Jadi ya ini mungkin yang disebut sebagai ruang tanpa nama atau ruang rindu atau apalah ruang kedamaian. Ya. Nah, tentang jodoh, Febi, tentang jodoh. Ya. Ini mungkin termasuk pengalamannya Teh Febi juga bisa di-share ke sahabat-sahabat semua gitu ya. Silakan. Ya, jadi yang sudah termanifestasi dari yang udah diceritain tadi, pada akhirnya kalau diambil gambaran besar, itu bermula dari motor, selanjutnya pola yang sama aku lakukan buat jodoh, selanjutnya pola yang sama aku melakukan juga untuk rumah, mobil, income, anak, dan kebahagiaan tanpa batas yang bukan dari luar, tapi bahagianya bukan karena eksternal, tapi udah sustainable dari dalam gitu, karena udah tahu cara yang barusan itu. Nah, untuk masalah jodoh, nanti itu sesinya seru banget, Ndra.
Jadi Iya. yang masalah jodoh pada saat motor itu keluar, aku kan udah mulai pede kan, 1,3 miliar aja keluar tanpa sesen pun gitu loh. Orang yang punya utang cuma 300-500 ribu mah itu 1,3 gitu istilahnya. Nah, pada saat jodoh, akhirnya aku udah mulai, wah pede nih kan, 2019. Di 2020 aku udah mulai enak. Di Juli, ingat teman-teman ya, Juli 2020, aku mulai nulis, aku mau jodoh yang setia, yang royal, yang kulitnya putih, yang tingginya lebih dari aku, yang terus bikin kriteria sampai 15. Bahkan aku nulis, dia mengutamakan sholat, biasalah kalau kebetulan muslim istilahnya, ini puasa apa segala macam, sampai sedetail itu aku tulis gitu. Dia suka tahajud, dia suka baca Quran, yang kayaknya susah dan gak mungkin gitu. Susah lah didapetin di zaman sekarang. Kenapa? Karena kan lingkungan aku anak Harley, Mas Hendra. Anak Harley kan gak jauh dari minum, gak jauh dari perempuan, gak jauh dari gitu-gitu gitu kan, gak mungkin. Aku bikin yang susah gitu kan. Bener gak sih ini terjadi di jodoh? Aku bikin kriteria, aku bawa di dalam ruang tanpa nama itu. Di post dulu sebentar, di stop dulu sebentar, udah rilis, ada di ruang itu. Karena kan di ruang itu tuh medan energinya kan luar biasa ya. Pada saat jodoh disampaikan, ya Allah aku mau ini buat pasangan hidup aku, buat membesarkan anak-anak aku, buat imam aku, bisa dikatakan gitulah. Ya Allah terima kasih udah terjadi, and then aku lepas, Mas. Jadi selalu ya, ujungnya harus dilepas gitu. Ujungnya harus dilepas, ruang kita nih harus dikosongin agar semesta, kecerdasan semesta yang ngisi. Jadi ibaratnya aku memahami si jodoh ini tuh kayak aku mau jodoh kan aku pegang nih. Jodoh ini aku pegang. Kenapa keinginan kita harus dilepas? Ya kalau lo pegangin semesta gimana ngasihnya, Ndra? Kan lo pegangin gitu. Jadi ini harus dilepas. Pada saat kita lepas, kita let go, kita nggak nanyain caranya gimana, ini gimana, kita lepas, nanti semesta yang maha tahu jalannya yang akan berkonspirasi mewujudkan itu semua. Jadi saat itu Agustus, Ndra, aku udah mulai set goal and then let go, set dan lepasin, set buat video dan lepasin. 5 menit sebelum tidur, aku tuh buat video dalam pikiran proses akad nikah di Masjid Trans Studio Mall Bandung. Padahal saat itu lagi corona, nggak ada pergelaran apapun. Nggak boleh ada pergelaran apapun. Itu pertama, hal yang nggak mungkin corona kita bikin pesta. SPBB. Saat itu lagi nggak bisa. Tapi hukum yang pertama itu berprasangka baik terhadap Allah, yang nggak mungkin hanya makan kepala sendiri. Yang kedua yang nggak mungkin ya, kakak aku kan di Amerika. Dia yang harus bisa menikahkan jadi walinya gitu, karena papa udah meninggal. Bandara Internasional Amerika ditutup. Saat itu ditutup gitu. Tapi kembali, aku buat video dalam pikiran. Aku hanya tahu SOP dijalankan benar. Aku bervibrasi di sana, rilis semua emosi, layer udah tipis karena aku releasing setiap hari, setiap habis Isya. Jadi yang perlu aku lakukan di daily releasing, aku buat video dan aku lepaskan. Enggak aku pertanyakan bagaimana bisa, enggak ada, udah lepasin aja udah. Kosongin, udah kosong. Udah hari-hari udah aja biasa. Nah, berikutnya, tahu nggak Hendra, sinyal semesta kalau kejadian yang kita mau itu terjadi? Tahu nggak? Apa tuh? Semesta berkonspirasi memperlihatkan dulu katalognya ke aku. Jadi tiba-tiba aku diundang temenku nikahan di Trans, Feb yang ini bukan, begini bukan gitu. Di situ aku udah mulai senyum. Mau dapat. Iya. Sama kayak Mas Hendra misalnya pengen mobil sport yang termahal, misalnya warna merah misal. Mas Hendra mau tiba-tiba di jalan, dia ada lagi. Thank you semesta, ini sinyal semesta, gue mau dapet. Berikutnya ada lagi sinyal lagi mau dapet, gitu. Itu teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu itu kisi-kisi banget. Jadi tiba-tiba di Agustus itu temen aku banyak ngundang nikahan.
Mantep banget. Pas teman-teman ada 2-3 orang nikahan di tempat yang aku mau, jadi kayak ngasih contoh gitu. Aku cuma merem, dan pada saat temenku yang di altar sana bilang, di tempat pernikahan di Trans Studio Mall itu, bilang, terima nikahnya, ya nama temanku dong. Aku merem dan aku ngedengerinnya di kuping, Dra, gini, terima nikahnya Feby Farlina Suryanata. Padahal itu nikahan teman, padahal ketemu suamiku yang sekarang aja belum. Ya. Terlalu gila sih caranya, tapi kan itu gratis. Selama gratis jalanin aja, coba. Nah, pada saat itu di Agustus, di Juli. Tahu nggak, Ndra, aku memanifestasikan jodoh ketemu dia itu berapa lama? Sebulan. Oke. Di Juli awal aku buat, aku ketemu dia di Agustus. Tanpa perantara siapapun, ada WhatsApp nyasar. Iya. WhatsApp nyasar, akhirnya kenalan, akhirnya dia dari Jakarta datang ke Bandung, pertemuan pertama udah kayak klik banget gitu, ngobrol-ngobrol, kok kebiasaannya sama, sholat duha sama, sholat tahajud sama, kok sama. Waduh, ini di checklist-checklistin, waduh, ini checklistnya kok dia gitu. Akhirnya aku set goals dan let go, aku lepaskan itu di Juli, aku ketemu jodohku di Agustus, aku nikah di November di tahun yang sama, 2020. Nah, cara memanifestasikan anak atau dan lain-lain sih kayak gitu juga sih, Indra, sama. Rumah hampir kurang lebih 2M ya, sama interior. Itu sama. Kalau itu prosesnya 6 bulan. 6 bulan. Ya, kalau mobil itu kamu ngomong sama aku kan waktu itu, kamu cerita sama aku waktu itu ya. Gini, aku pengen agak memperdalam lagi, Feb. Mungkin ini ya percakapan kita yang di sesi akhir gitu, tapi ini sangat serius ya. Karena kalau aku melihat dari apa yang sudah dipaparkan sama Teh Feby tadi kan, kuncinya termasuk dibayangkan, dirasakan, dan hal-hal seperti itu aku sering buktiin juga, even itu lewat telepati dan seterusnya, dan itu pokoknya istimewa banget gitu ya. Ketika kemudian pikiran, perasaan itu udah selaras sama tindakan, mau apa aja deh ibaratnya gitu ya, mudah gitulah ya. Meskipun juga kadang ketika kita punya keinginan yang nggak realistis, itu juga butuh waktu yang agak lama juga gitu. Tapi aku lebih pengen gini deh, supaya kemudian teman-teman itu kan terkadang sibuk dengan membuat video impian, video di pikiran dan lain sebagainya gitu, tapi lupa sama tindakan nyata gitu. Nah, aku dulu mulainya ketika kemudian masih sekolah gitu, Feby, mulainya kan tidak dari seperti itu. Mulainya itu pokoknya ya aku suka sih sama seminar-seminar motivasi segala macam, itu suka. Buku-bukuku yang aku baca juga buku-buku motivasi gitu. Tapi ketika kemudian aku sadar bahwa aku kalau melakukan sesuatu yang dilakukan banyak orang ya pasti dapatku sama dong. Maka aku harus mencoba untuk melakukan sesuatu yang nggak dilakukan oleh banyak orang. Sehingga nanti aku dapetin sesuatu yang nggak didapetin banyak orang. Satu, misalnya ya, aku tuh setiap teman-temanku pada tidur gitu, setiap jam 2 selalu tahajud, Feby. Dan aku mengulang-ulang doa, ya Allah berikan aku masa depan yang terbaik. Itu ada kalau kurang lebihnya 9 tahun, Feby. Dan itu terus melakukan itu gitu. Terus kemudian belajar public speaking, semua buku-buku Charles Bonar Sirait segala macem itu aku pelajari. Karena aku ketika ngomong dulu tuh nervous banget, keluar keringat dingin gitu di itu kan di dahi gitu kan ya. Nah, terus aku menghabiskan banyak waktu berorganisasi gitu, memikirkan nasibnya orang lain, kegiatan bakti sosialku hampir setiap minggu ada gitu. Dan banyak hal-hal real yang aku lakukan yang itu kemudian hasilnya sangat luar biasa gitu. Nah, yang ingin aku konfirmasikan sama Feby gitu ya, gimana Feby tentang tindakan yang berubah ini gitu. Dengan ilmunya Teh Feby tadi, tindakan bisa berubah apa enggak, itu gimana prosesnya gitu? Ya, betul banget Mas Hendra. Jadi ini nggak ada yang instan, no bullshit, nggak ada yang instan. Jadi memang ada habit yang dilakukan secara konsisten. Dan itu yang membentuk realita. Jadi memang yang aku lakukan secara konsisten sebelum apa yang aku lakukan itu. Jadi pertama itu buat dulu
identitas kita yang beruntung atau kita yang apa. Setelah itu aku tuh memang membiasakan diri menulis data untuk realita aku. Kayak contoh, kalau dulu aku berpikir jodoh susah gitu, mulai sekarang dan seterusnya jodoh gampang. Nah itu aku tulis gitu setiap malam kalau mau tidur, apa yang melimitasi aku ya, itu yang aku tulis jadi data baru aku, karena kan data itu akan merefleksi. Jadi memang ada yang membedakan aku sama teman-teman lain, Mas Hendra. Aku tuh punya buku kayak gini gitu ya. Jadi sebelum tidur aku tuh membiasakan untuk menulis buku syukur. Alhamdulillah hari ini aku dapat rezeki 1 juta misalnya. Alhamdulillah aku sehat. Pokoknya minimal 10 aja. Aku tulis, aku baca. Itu habit pertama aku. Yang kedua, kalau ada goals baru, aku tulis juga buku goals. Yang ketiga, kalau ada data-data yang melimitasi, kayak, kok aku bisnis susah? Oh, kalau dulu bisnis susah, sekarang bisnis gampang. Jadi ada modifikasi data di realita lalu, aku bikin di sekarang. Itu tiap hari aku lakukan. Jadi aku tuh ada buku syukur, ada buku modifikasi data, ada buku goals. Gitu, kayaknya itu deh mungkin yang membedakan aku sama teman-teman yang lain. Aku manifestasi bisa sampai lebih dari 7 judul besar termanifest semua gitu. Nah, tapi yang membedakan lainnya adalah aku rajin melepaskan, Mas Hendra. Oh, oke. Jadi setiap mau tidur aku review lagi gitu, hari ini ada kejadian apa yang bikin aku kesel, bikin sebel, bikin marah, bikin apapun. Itu aku diem, duduk dulu sama emosi itu, terus aku pahami bahwa kan aku yang bertanggung jawab 100% terhadap itu. Aslinya aku kan bukan itu. Jadi judul kelas Abundant Revolutionary itu adalah satu lifestyle baru kita, bahwa kelimpahan itu tuh bukan kita ambil dari luar, tapi abundant itu udah ada defaultnya dari sejak kita lahir. Kita cuma kembali lagi masuk ke dalam gitu, kembali lagi ke fitrah kita yang memang sudah berkelimpahan, sudah cinta murni tanpa batas. Ketika kita bilang cinta murni tanpa batas, kan udah gak melekat sama emosi-emosi itu gitu. Jadi kalau 5 menit sebelum tidur tuh salah satunya aku melepaskan dulu. Kesel, sebel, boleh nggak dilepas, atau kesel, sebel, dia kayak tamu, dia keluar dari pintu dan let go, izinkan kembali ke cinta murni tanpa batas. Itu pertama. Kedua, nulis buku syukur. Nah, di subuh-subuh aku membiasakan diri sedekah subuh sih, Mas. Karena aku merasa berkelimpahan gitu. Iya. Aku merasa aku bahagia, berkelimpahan. Itu salah satu manifest untuk membuktikan kepada diriku sendiri bahwa banyak duit banget sih nih buat dibagi-bagi, happy, seneng, gembira gitu. Karena kan itu bikin data juga di pagi hari yang itu pasti merefleksi tuh ke realita. Nah, kisi-kisi itu. Jadi bedanya kenapa ini terjadi, ada habit gitu, habit baru. Malam hari melepaskan yang jadi limitasi seharian, mengucapkan syukur, kita merasa bahwa hidup aku lebih dari cukup gitu. Jadi bukan gini, kenapa ya hidup aku kekurangan, kenapa Tuhan menjadikan hidupku begini, kenapa begini, kenapa begitu, nggak gitu, Mas. Iya. Nggak begitu. Jadi hidupku tuh udah lebih dari cukup dan aku berterima kasih terhadap ini, dan aku bilang terima kasih atas ini, atas sehat, atas nafas, atas kesehatan, terus terima kasih atas uang yang seumur hidup datang berlimpah kepadaku, dan aku memahami uang itu seperti udara, Mas Hendra. Sekarang aku tanya Mas Hendra, kalau mau ke Bandung atau Jakarta, Mas Hendra ada kekhawatiran nggak dapat oksigen? Nggak ada. Enggak kan, oksigen selalu ada di mana-mana. Kenapa nggak kita berpikir bahwa uang seperti itu gampang didapat, ada dimanapun, segampang kita bernafas, dia akan masuk ke BCA kita atau rekening bank kita. Uang itu like money oksigen gitu. Nah, pemahaman itu yang memang bakal dibongkar sih, Mas, di Zoom sama di kelas after Zoom itu yang kita bikin habit gitu. Nah, gambaran itu yang membedakan mungkin ya. Nggak, kita tuh nggak mau lepas sama teman-teman sampai deal teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak, masih bingung nggak atau gimana gitu, biar ujung-ujungnya harus mandiri gitu, ujung-ujungnya udah bisa sendiri, udah jago sendiri. Banyak teman-teman aku yang pada akhirnya lepas, udah bisa. Tapi ada kisah yang banyak hal juga sih, Mas, dimana kejadian-kejadian kayak pelecehan seksual terjadi pada saat dia kuliah, terjadi lagi pada saat dia kerja, terjadi lagi pada saat kita ngobrol bareng. Oh, ternyata substansinya dia belum bisa melepaskan, kesal, marah,
marah, benci, situasi pelecehan itu pada saat itu terjadi pada SMP. Gitu. Itu looping terjadi lagi. Nah, kalau kita tidak melepaskan, tidak let go, tidak rilis, itu looping, Mas. Itu yang nggak pernah kita sadari. Nah, kebayang nggak sama teman-teman semua kalau pikiran dan perasaan itu tidak kita sadari, terjadi lagi dan terjadi lagi, jadi habit buat kita, dan kita akan hidup dalam putaran yang nggak berhenti-berhenti, capek, lelah. Oke, Feby, jadi menarik sekali apa yang disampaikan sama Feby gitu ya. Tadi ada teman-teman yang nulis tuh, uang tuh seperti udara, ya ada di mana-mana katanya gitu ya. Aku pun juga penganut seperti itu gitu. Jadi cuman gitu, kalau sekarang kan ilmu-ilmu seperti ini, seperti yang disampaikan Teh Feby di kelas Bandan Revolution ini kan semacam kayak shortcut gitu ya. Jadi ini jalan pintas, jalan ninja gitu ya. Aku dulu untuk kemudian ngeberesin apa tuh namanya mental miskin, hasil warisan dari misalnya dari lingkungan dan seterusnya, itu tuh mulai tahun 2009 kali sampai tahun 2020-an gitu. Dan itu aku jalan cukup jauh gitu, dari satu kota ke kota yang lainnya, seminggu 4 kali harus dengerin seorang guru ngomong, mulai jam 9 malam sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi, dan itu aku nggak henti-hentinya gitu. Nah sekarang teman-teman tuh diuntungkan banget gitu ya, diuntungkan banget bisa ikut kelas-kelas yang seperti ini, dan yang luar biasa niatnya Teh Feby benar-benar ingin menjembatani, membersamai teman-teman untuk bertumbuh lebih baik secara finansial dan secara spiritual gitu ya teman-teman ya. Iya, sebenarnya kuncinya ada di situ sih, Mas. Tapi memang harus dibuka dulu kan materinya di Zoom. Jadi di Zoom itu kelas itu yang berbayar itu kan cuma ngebuka view doang, Mas. Ya. Di 30 hari after that sebenarnya yang paling penting kalau yang aku rasain ya, menurut aku ya, kita butuh temen. Sekali lagi di sini teman-teman, aku bukan coach, aku bukan guru, no. Aku bestie yang baru aja deh, aku bestie kamu yang baru aja. Dimana kamu bebas mau cerita, dan aku pernah ngalamin di titik itu soalnya. Jadi nggak ada yang pinter karena teman-teman semua udah sempurna. Aku cuma ngasih tahu, kembali lagi yuk ke naturalnya kamu, ke otentiknya kamu yang udah abundant. Yuk balik lagi yuk ke awal gitu. Teman-teman kebayang nggak sih ikut kelas ini bakal bisa mewariskan sesuatu yang nggak bisa terukur dengan uang buat anak-anak kita. Jadi kuncinya itu di melepaskan, mengosongkan, biar kecerdasan semesta yang ngatur itu semua. After that, kegiatan kita tuh hanya melepaskan, hanya releasing, let go, bersyukur, benerin mindset, benerin cara berpikir, gitu. Dan setelah itu set goal, lepas. Udah itu aja. Tiap hari kalaupun misalnya ada sesuatu yang terjadi, baik kita terima, buruk kita sadari dan kita terima dengan penuh bahwa ini juga manifestasi dari cinta murni tanpa batas. Dan biarkan dia, kita terima apa adanya, dia akan rilis dan akan pulang ke sumbernya, itu cinta murni tanpa batas. Karena kalau enggak Mas Hendra, energi ini mau masuk, sementara kita tahan, sementara kita pegangin, sementara kita nggak izinkan dia terjadi, dia akan loopingnya tuh kejadiannya pada saat kita SMP, energinya masih menyala di bawah sadar, dan ada hukum semesta, apa yang menyala dia naik ke atas sebagai energinya dipantulin lagi balik ke kita. Awalnya kita marah sama ibu, sama bapak, atau sama sepupu atau sama siapapun, kekesalan, kemarahan, kekecewaan ini kan kita nggak tahu cara melepas saat dulu. Ini terjadi lagi, lompat sebagai energi, terjadi lagi ke suami, ke bos, ke mertua, yang ngeselin, yang nyebelin, yang nyelingkuhin, yang mengkhianati, padahal bukan salah dia. Mereka itu hanya tukang pos, loopingan dari masa lalu. Nah, cerita lama inilah yang kita harus berdamai dulu dengan itu. Ini nggak banyak orang tahu, Mas Hendra. Oke, Teh Feby. Ini supaya kemudian teman-teman juga seneng, Teh Feby yang live TikTok, ini kan banyak yang hadir. Nah, itu ada yang tanya ya. Kita jawab ya Teh Feby ya. Boleh. Ada yang tanya, gimana sih Teh Feby caranya supaya kemudian pada saat nagih hutang itu nggak bikin kesel, terus kemudian nggak ribut gitu ya.
nagih hutang caranya Teh Feby itu gimana gitu. Itu Aku katanya. punya utang, pernah kok punya utang. Semua permasalahan diawali dari releasing dulu, Mas Hendra. Diawali dari melepaskan dulu, diawali dari let go dulu dari emosi itu. Kita pahami orang punya utang, kita kesel sama itu, kesel itu datangnya dari mana? Si kesel itu kan cuma pantulan layar di infocus kita, dia layar. Si layar ini dia sumbernya kan dari isi laptop kita. Dia mantul kayak selamat datang di Ngaji Roso di laptop, keluar di layar selamat datang di Ngaji Roso, kan bener nggak? Yes, of course. Kalau di laptop itu nggak ada tulisan, muncul nggak di layar? Enggak. Ya. Kalau ternyata ada kesel di kita terhadap utang, gimana caranya biar utang ini terbayar? Gimana caranya biar dia ditagih menyenangkan dan pada saatnya dia membayar lunas misalnya? Ubah dulu data di laptopnya. Jadi cara aku menagih utang, membuat utang itu terbayar, itu pertama adalah aku ngerasain apa ya pada saat nagih? Kesel. Oke. Boleh nggak keselnya disadari bahwa aku 100% yang bertanggung jawab terhadap rasa itu? Baru ngikutin tahapan-tahapan pelepasan. Udah selesai dilepas, itu nanti realita akan ganti frame sendiri sih Mas Hendra biasanya. Artinya nantinya di pengalaman aku ya, tadinya orang itu nggak sama sekali bisa dihubungi, handphone nggak nyala, udah hopeless lah, angkanya lumayan gede gitu. Tiba-tiba ketika dalaman kita berubah, tiba-tiba dia menghubungi untuk ngasih tahu progresnya, saya akan bayar gitu. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi, lihatnya ke dalam dulu untuk kita benahi, kita lepasin dulu emosi-emosinya, dan sending love sama yang kita utangin gitu. Doain dia ada rezekinya untuk bayar. Karena kalau kita doain, ntar lo sakit, ntar lo segala, ntar dia nggak bisa bayar utang, Mas. Ya bener juga ya Feby. Aku goblok selama ini ya. Aduh, ya bener juga tuh. Karena kita udah tahu si kesel orang kondisi ini kan datangnya dari kita. Bener nggak? Kalau datangnya dari kita sebenarnya kan dia cuma tukang pos untuk ngasih tahu endapan emosi kamu tuh menutupi kelimpahan gitu. Artinya harusnya kita berterima kasih tuh sama tukang pos. Cara berterima kasihnya kalau aku doain. Jadi pada saat aku lepaskan itu kesel sebel udah nggak ada, Mas. Nggak tahu gimana hilang kemana gitu. Rilis aja. Yang ada tersisa cuma pengen ngedoain aja, aku doain. Nah, ketika vibrasi cinta itu terlepaskan, bukankah nanti yang balik lagi sama kita juga cinta dan kegembiraan gitu? Mantap. Oke. Sip, Teh Feby, komentar tentang sosok Riko Hutama. Kebetulan kan ini rencana sebentar lagi kan mau bikin kelas offline sama dia di Bandung. Yes. Nah, kita harus ngopi bertiga nanti, Pep, ya. Senang hati. Aku kan gimana? Si Riko itu gimana tuh? Si Riko tuh. Wow, amazed. Orang pertama di Indonesia yang masuk ke Ngaji Roso untuk jadi narasumber, itu yang aku sangat amazed banget itu adalah pertama Firman Pratama, kedua Riko Hutama, ketiga adalah Mbak Lia Sedona Method, yang keempat adalah Abah Ishak. Jadi untuk sosok Mas Riko, wow, amazing Mas Hendra. Aku sangat menyukai semua karyanya. Ada satu buku Lautan Kelimpahan bisa beli di Ngaji Roso. Iya. Itu mindset sekali. Dan Lautan Keberlimpahan. Aku sangat mencintai buku itu, menginspirasi. Melihat sosok Mas Riko, semua tulisannya daging, teman-teman. Aku saranin ikut pelatihan dia. Aku sangat saranin ikut pelatihan dia. Karena itu keren banget. Keren Mas Hendra, beneran keren. Jadi, aku memandang Mas Riko itu yang, wow, mantep, keren banget, beneran. 3 orang itu keren, yang aku sebutin tadi itu keren. Nah, di kelasnya Teh Feby itu sebenarnya udah dirangkum semuanya gitu, tak kasih bocoran ya teman-teman ya. Jadi silakan, cuman karena kuotanya nggak bisa banyak kita ya, karena Teh Feby harus treatment satu persatu, menyapa teman-teman. Kalau terlalu banyak nanti tidak maksimal gitu ya. Oke Teh Feby, ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman mungkin? Ya teman-teman, thank you untuk kita bisa ngobrol kali ini. Mas Hendra juga thank you. Jadi sekali lagi di sini semua materi yang tersampaikan ini based on pengalaman pribadi aku.
Jadi ini adalah rangkuman cerita perjalanan pembelajaran aku semua yang aku rangkum jadi praktek aku sendiri. Kembali di sini aku bukan coach, bukan. Aku adalah teman, sama-sama kita praktek dan mengalami kelimpahan itu secara langsung gitu. Di titik sekarang aku sudah sangat-sangat bisa merasakan bahwa luar biasa kebahagiaan nggak datang dari luar. Kebahagiaan benar-benar ketika kita tahu naturalnya kita siapa, aslinya kita siapa sebenarnya. Dan untuk mengalami itu nggak cukup cuma kelas Zoom dan selesai. Enggak. Kita butuh waktu minimal 30 hari karena regenerasi sel terjadi di 30 hari. Jadi yuk teman-teman ikut bareng ngobrol asik bareng Mas Hendra dan aku di hari Kamis nanti kita cerita bareng di sana dan pada akhirnya di 30 hari kita akan bonding bareng-bareng untuk teman-teman bisa bertumbuh dan mengalami semua proses itu semua. Gitu Mas Hendra, dan pada akhirnya cerita ini yuk kita wariskan ke anak cucu kita nanti, ke anak-anak kita untuk berpikir dan merasa dan mengenali 3 hukum semesta yang jarang banget dibuka di tempat lainnya, Mas Hendra. Jadi kita akan melihat itu di kelas. Thank you, Mas Hendra ya. Oke, Teh Feby, terima kasih banyak atas waktunya gitu ya. Jadi aku senang banget teman-teman, akhirnya aku bisa menjebak Teh Feby, bisa muncul wajahnya di Ngaji Roso, dan itu juga manifestasi aku gitu. Pokoknya nanti tak balik Feb, kamu aja yang muncul ya di layar gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah terjadi sekarang. Pasti akan banyak sahabat-sahabat yang terbantu dengan kelas Abundant Revolution ini, karena memang benar-benar ini kelas daging gitu ya. Testimoni nggak perlu testimoni lah ya, buktikan sendiri teman-teman ya, buktikan sendiri. Aku rasa itu ya teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah terhubung sampai 2 jam ini, matur suwun ya. Teh Feby sehat selalu. Ya, thank you Ngaji Roso, thank you banget udah menjembatani teman-teman dan kita semua. Thank you ya, dah. Bye-bye.